Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahabah wa ali yusdurakum bi halal darak wa ihlal nur wa yahlal nawbah wa yahlal hadi wal 'ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat-Nya, nikmatul Islam, nikmatul iman. Kemudian kita nikmat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, yaitu nikmat dijadikan umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayah, taufik wal inayah, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling diridhoi oleh Allah, rumahnya Allah, untuk melakukan sholat subuh berjamaah, sholat sunat fajar, kemudian dilanjutkan hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, ini merupakan nikmat yang terbesar yang baru pagi ini kita rasakan. Ya, belum nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan. Ya, kalau orang mikir dia punya dunia, dia punya harta yang berlimpah, ya, harta yang banyak, tapi harta yang sebenarnya itu ialah rakaatul fajar. Ya, rakaatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Dia bisa sholat 2 rakaat fajar, sholat sebelum subuh, itu dia sudah mendapatkan dunia beserta isinya, bahkan lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Alhamdulillah. Ini suatu kenikmatan ketika seseorang tersebut diberi taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun sholat subuh, ya, meskipun keadaannya dingin, ya, hujan, semalam dingin. Banyak dari saudara-saudara kita mungkin yang masih tidur sekarang, belum bangun. Tapi alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala, ya, taufik, sehingga kita dibangunkan oleh Allah sebelum subuh. Kita sholat sunat fajar, sholat di masjid, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, ini nikmat yang perlu kita banyak syukuri, ya. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bi taufiq wal istiqamah. Kita minta sama Allah supaya senantiasa kita diberi taufik sama istiqamah, ya, supaya kita setiap subuh kita bangun subuh, setiap subuh kita sholat subuh berjamaah, dan setelah itu kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Kemudian tak lupa juga kita salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Di pagi yang penuh berkah ini, ya, alhamdulillah, mungkin kita sedikit, ya, akan tertabarukan sama kitab Anwarul Lami'ah, Syarah Lisan Jami'ah, atau dan yang lain sebagainya. Nah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala, masyaallah hadirin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Ya Musa, allimni nas al-khair." Wahai Musa, kata Allah, ajarkanlah kepada manusia itu kebaikan. Fa inni muhnisul wudu wa 'aliman nas al-khair. Karena kata Allah, karena aku ini bakal menenangkan kumpulan wong-wong yang ngajak kepada kebaikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa. Ya, kita tahu Nabi Musa kalimullah, bakal ya, kalimullah Nabi Musa. Wong yang bisa bercakap-cakap kepada Allah. Ini mendapatkan ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Musa al-munas. Wahai Musa, ajarkanlah kepada manusia itu kebaikan. Fa itu musyriku ala karena aku Allah bakal menenangkan kumpulan orang yang ada kepada kebaikan. Jika dia yastabih supaya merasakan kegelisahan dalam kubur. Jadi bukan yang gak ngajak kepada kebaikan. Ya. Wong yang gak ngajak kepada kebaikan. Agak kuburan itu ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kita tahu di Masjid Baitul Rahman ini makmur dengan majlis taklim. Alhamdulillah. Ya berarti secara tidak langsung itu mengajak semua kebaikan. Ngajak semua untuk berbuat baik. Jadi segala siapapun yang berperan di dalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hubungan insyaallah. Ya, siapapun yang ada di dalam itu, lebih khususnya ketua masjid, ketua peribadatan, siapa yang ikut andil yang ada kontribusi di situ, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hubungan insyaallah. Termasuk yang ngajarin itu, ya yang ngajarin tidak direnungkan ya, yang isinya diperseluruh. Lalu kalau yang pernah ziarah ke Malang tahu beliau imamnya dua imam yang sah. Yang pertama abahnya adalah yang kedua dari Habib. Ini belajarnya di mana di Batari sama Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafii, ayahnya Musalim. Butuh di mana? Masya Allah beliau ini dari Hadramaut asli dakwahnya ke Malang, Abdullah dari Ahmad bin Baghi. Kemudian dilanjutkan dengan anaknya. Ini abah sama anak kamu. Dua-duanya hebat tuh. Ahli hadis kalau profesor, doktor dari beliau atau dari akhiratnya atau al-hafidh. Ya. Al-Habib Abdullah bin anaknya, Al-Habib Abdullah bin Abdullah bin Baghi ketika ditanya sama murid, wahai Habib, engkau ini terlalu memporsi waktu pagi aja, siang aja, malam aja, bahkan malam itu sampai di lain malam dia masih aja. Habib Abdullah bin Abdullah kalau dia tidak Abdullah, aku ini tidak punya waktu, saya ini tidak punya pengalaman. Cuma saya ini punya ilmu yang sedikit, maka dengan ilmu yang sedikit inilah saya berikan kepada manusia yang lain. Jangan apa-apa, dia bukan nak sedekah nanti nak bantu manusia lain. Jadi punya ilmu. Jadi kalian berdua saya bisa hidup manfaat, bisa ngajak orang kepada kebaikan. Inilah yang namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidak ada yang diinfakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala ada kecuali Allah Subhanahu wa taala akan beri. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan beri. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki.
Ya, kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala masih juga Allah sih. Apalagi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir masih juga orang Subhanahu wa taala rizki. Jadi apa yang kita infak ya dari tenaga itu, dari kekuasaan wewenang itu, dari harta itu, dari ilmu itu, buat di dalam Allah, buat ilmu, jangan takut gitu. Kita bakal mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung bagi orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang, misalnya pengurus masjid atau ketua masjid atau ketua musola atau ketua majelis taklim dan lain sebagainya. Ya gunakan wewenang ini untuk membangun masjid, untuk memakmurkan musola dengan majelis taklim. Karena selagi di musola atau di masjid tersebut ada kegiatan majelis taklim, dia bakal terus ada berpahala. Karena dia telah mensukseskan istilahnya. Dia telah mensukseskan ada kegiatan majelis taklim di situ. Lalu siapapun yang ada setelahnya, siapapun ada yang bagian mindah ke meja atau ada bagian yang ngantar ke baju, ada bagian yang merekam, ada bagian yang menjemput, seluruhnya bakal ikut andil mendapatkan pahala posisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih bagi kalau dia sudah meninggal. Inilah pahala yang tidak boleh meskipun dia sudah meninggal. Tidak boleh meskipun dia sudah meninggal. Selagi majelis, selagi kegiatan taklim tersebut masih ada, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ini jangan kita pikirkan untuk mencari aset-aset dunia ini. Yang harus kita pikirkan itu nanti kehidupan akhirat yang kelak lagi. Jadi apa yang kita aset ini? Al-Fakir Al-Hakim Abdurrahman bin Syekh Al-Attas itu terkenal tajir, kaya raya. Tetapi juga itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini memberangkatkan uang ke hakim mungkin 100 lebih, termasuk alhamdulillah. Diberangkatkan sama beliau karena kalau kita bayangkan uang yang kita sekolahkan, ya sampai uang tersebut berhasil, sampai uang tersebut ngajar Allah, sampai uang tersebut bukan majelis taklim dan lain sebagainya, murid dan belajar. Ini kalau kita pikir berapa pahala yang beliau dapatkan dari satu orang. Makanya dulu saya pernah pikir beliau ini kaya aja, masya Allah. Tetapi ngapain dan lebih dulu untuk bangun masjid atau bangun musola atau bangun yang lain. Beliau lebih menjelaskan, lebih mementingkan dunia kita juga untuk melalui ini, untuk melalui ini belajar agama, kiamat. Lebih beliau mementingkan. Akhirnya kita bisa tahu ini ternyata uang yang belanja dan belajar ilmu, mengamal ilmu, ini pahalanya yang putus-putus. Ya, pahalanya yang putus-putus. Berapa besar pahala yang didapatkan ketika seseorang tersebut berhasil, ketika seseorang tersebut mempunyai murid yang bermanfaat di kampungnya, bermanfaat di kolanya, bermanfaat di manapun dia berada. Ini beliau pasti akan mendapatkan apa? Kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa rugi. Ya. Oh, kita tidak punya apa-apa. Maka kita gunakan apa yang kita punya.
Kita punya tenaga, kita gunakan tenaga. Kita punya kewenangan kekuasaan, kita gunakan kewenangan kekuasaan kita. Mumpung kita lagi jadi ketua, mumpung kita peranan pendapat kita dengan semua. Inilah kita manfaatkan. Nah, ini jadikan aset pahala buat kita. Ya, jadikan aset pahala buat. Maka ada katanya anak punya mampu, anak sedekah ini, anak bantu tidak bisa lagi. Jadi cuma yang bisa mampu aja. Dengan ajar inilah harapkan atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah kepada Nabi Muhammad ya Musa, wahai Musa, ajarkanlah orang Musa itu kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuburan umumnya mengajarkan kepada manusia itu kebaikan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, man dalla ala khair fa'ilih. Ya, man dalla ala khair fa'ilih. Atau man dalla ala khair falahu ajrun. Jadi orang yang mendalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bunga ditunjukkan kepada kebaikan tersebut. Ya, jadi banyak-banyaklah ya kita mencari aset untuk akhirat kita. Yang kita punya kawan jarang subuhnya pasca sholat subuh Jumat. Yang kita punya kawan jarang dengan majelis taklim, kita ajak hadir majelis taklim. Karena inilah yang kita bisa. Kita mungkin keluar harta untuk hadir, untuk mensukseskan majelis taklim. Tidak punya modal, tidak punya tenaga, tidak bisa. Sudah punya orang yang bodoh. Kita ajak, kita nasihati kawan-kawan kita. Kita ajak sholat subuh jamaah. Kita ajak hadir majelis taklim. Selagi dia hadir di majelis taklim, kita akan mendapatkan pahala. Pahala dia hadir di majelis taklim. Tapi jangan sampai yang ngajak atau tidak hadir, ngajak lah. Tidak itu ngajak, kan? Yang hadir di majelis taklim. Kawan yang tadi hadir. Kalau tidak ada lagi sekali tetap ada pahala, tetap ada pahala. Tapi sayang, sayang kan dia mengajak kawan-kawannya selalu dapat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ilmu, sedangkan dia cuma dapat pahala. Sayang, sayang. Jadi yang ngajak harus hadir juga, harusnya hadir juga. Jangan sampai kejadian hujan aneh, dia ngajak kepada tidak tahu dulu pelakunya. Ini dihujat saya bersama orang diajak kalau ngajak aku lah, tapi kemudian tidak hadir. Kocak ngomong kayak tadi. Nah, harusnya kita tunjuk kita yang hadir, kita yang hadir, kita yang ngajak, kita harus selalu hadir. Nah, ini apapun yang kita gunakan untuk di jalan Allah, kita gunakan untuk majlis taklim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ada dalam hadis yang utama, barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan dan tidak bisa terbalas, orang manusia mungkin dari dia ngajar atau dia berbilang dan yang lain sebagainya. Dia melakukan suatu kebaikan dan dia mikir balasan yang dia dapatkan dari manusia ini dari setimpal. Ya Allah, jauh-jauh aku ngajar cuma ini, jauh-jauh aku ikut aku cuma ini, jauh-jauh cuma ini. Jangan kecewa. Untuk Rasulullah SAW berhasil melakukan ma'rufan dalam dikasih fa'ana ukafiru yawmal qiyamah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan dan kebaikan ini dia bersedia setimpal dengan balasan dari manusia. Makanya kalau kita berbuat baik, jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan manusia. Kan tidak akan setimpal balasan manusia.
maka kita mengharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan dan dia menganggap ini kebaikan yang tidak dibalas dengan sifat, kata Rasulullah Alaihi Wasallam, fa ana akawiyu saya yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Nah, ini janji Rasulullah. Jadi seandainya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya bermanfaat untuk umat, contohnya majlis taklim, dari segi kita ngajar atau dari segi kita bantu-bantu, seluruh yang aspek-aspek yang lain, dan kita mengharap dan kita menganggap, ya Allah, anaknya capek men, tidak dapat apa-apa, anak saya ini tidak dapat apa-apa, bukan tidak dapat apa-apa belum. Ya, agak Rasulullah SAW yang bakal balas itu. Kalau Rasulullah SAW sudah membalas itu, tentu Rasulullah SAW pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu hanya sikap kita harapkan dari Allah. Ya, syafaat dari syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, ya, kegiatan majlis taklim ini, ya, harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Jangan kita jaga. Kita harus majlis taklim. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Anak baru tahu sih yang kegiatan majlis taklimnya, masya Allah. Setiap malamnya setiap pagi ada satu minggu, masya Allah. Tinggal kita jangan hadir dan tidak. Ya, kita ini jangan hadir dan tidak. Lebih kita ini dituntut untuk amal. Tapi kalau kita punya kemampuan yang baik, misalnya kita bisa bantu, atau kita bantu dari tenaga, atau kita bisa bantu dari kita bantu. Ya, kita bantu dari Allah. Setiap majelis taklim, madrasah di rumah, uang yang jual-jualan dari pasar tutup. Lagi madrasah tutup. Ketika setelah madrasah mereka buka. Dan kita semua uang yang jualan itu masing-masing dia ada tugasnya masing-masing. Ada tugas bagian ngantar ke buku itu yang aduh saya pengen sudah cukup. Ngantar ke buku. Sikok yang mengajar yang ngantar semua yang pada apa ini, wih kurang ajarnya gitu. Itu masih muncul, dia sudah tua, buku-buku. Tetapi kalau kita ganti, kita ganti sudah. Saya kalau share, nanti kita yang karena kalau di situ beliau tahu, ini kegiatan yang besar. Ketika anak curahkan penangguhan pada Allah SWT, bahkan katanya di Hadramut bagian yang lagi itu diwariskan. Lucu ya, masya Allah. Kalau itu warisan itu warisan apa? Kalau warisan tidak, warisan tukang mandi dulu misalnya bulan Syekh bulan itu mandi dulu dia. Kalau dia tidak, itu tidak boleh dari yang lain penting. Kecuali anaknya yang penting. Anaknya lagi yang penting. Karena kalau beliau tahu mereka tahu besarnya pahala uangnya hadir di majelis taklim. Ya, beliau tahu yang ini antar ke bawah dia itu sangat besar. Ya, pahala besar. Apalagi dia yang apa dia disedekahkan untuk hadir majelis taklim. Ya, untuk kegiatan majelis taklim boleh. Tidak pernah habis sampai. Maka Allah SWT amalkan dan amal. Ya. Nah, ini diceritakan ada tukang gali kubur. Ya, tukang gali kubur yang bernama Syekh Muhammad Al-Hafal. Syekh Muhammad Al-Hafal ini ya terkenal tukang gali kubur. Ya, terkenal tukang gali kubur. Nah, ketika beliau gali kuburan, ya biasanya kalau sudah nak meninggal digali kuburan dulu. Digali. Nah, ketika ada uang yang ditampung,
Di dalam kuburan tersebut, ketika dia gali kuburan tersebut, dia mendapatkan tanah-tanah yang dia gali penuh dengan cahaya. Ini menunjukkan banyak alam kubur. Pas dia gali di sini, tanah yang dia gali kuburan sekali bergantung penuh dengan cahaya. Ketika dia buat tanah mana di bawah ini kenapa? Akhirnya kuburan tersebut dilanjutkan sama dia. Kemudian dia datang ke kampung yang baru ini. Ya. Dijelaskan sama dia, ditemui oleh keluarga. Engkau udah mengenal lagi dia. Engkau udah mengenal hanya ini bukan dari kuburan. Ketika ada dari kuburan, sebelum dimasukkan rumahnya sebelum ini anak kamu tanah yang ada dari kuburan. Kalau orang tahu pakai amalan yang sering dilakukan sama semuanya ini, ada keluarga ngomong, oh si mayat ini dulu dari dalam aja kebaikan. Ya, si mayat ini ustaz, pengajar. Ya, dia belajar orang baru tahu siapa pelafal. Berarti ini yang ngajak kebaikan. Sebelum memperoleh anakmu itu dipenuhi dengan cahaya. Di mana dia dari pas dia lagi ada lagi cahaya, ada lagi cahaya seperti dibandingkan sama yang berkata lain. Akhirnya diteruskan dari bawah, dia datang lagi ke kampung yang belum baru meninggal di Semayun. Pas dia lupa rumah yang baru, nah si komando datang deh. Ketika dia datang, apa kata benar rumah itu mana keluar kalian? Oh benar. Ini perempuan yang ada nah kalau dulu itu meninggal itu adiknya. Nah kalau yang ini meninggal kakaknya. Sama aku temui di kuburan itu sama banyak orang yang ada bukan kalau adiknya memang dia baik tapi kalau kakaknya bukan ustaz, siapa? Wong bisnis kan? Nah, apa bisa cahaya? Dia ketemu di dalam dia berbisnis, wong usaha, tetapi dia memang berhak untuk mendukung adiknya di dalam majelis, di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kakaknya udah ya, ada kalau di karena dia karena dia mendukung untuk mengajak kepada pemerintah. Jadi kalau kita mungkin di rumah itu ada bisnis paling dan kita nak ajar itu tidak bisa. Ya, kita ada tempat supaya ada beberapa saya itu sama mendorong agama kita bisa. Ini sama gaya itu. Oh, dia punya amal dibantu agama. Ya. Dan dia dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kemuliaan dia adanya dan dapatkan. Jadi, masya Allah, majlis taklim, ya ilmu, wah itu masya Allah, majlis taklim. Jadi meskipun kita ya pertama kita salurnya itu kegiatan majlis taklim. Bahkan diceritakan lagi sama seperti kayak cerita Muhammad Al-Hafar tadi. Ada diceritakan ada dua saudara.
Satu adiknya ini dia bukan penuh. Satu kakaknya ini dia malah pegawai. Ini masalah ini masalah apa? Ya kakak ini masalah pegawai, adik ini masalah. Akhirnya kakak ini ngerasa jenuh, ngerasa capek. Kakaknya ngerasa capek, ya Allah, anak ini nyari duit, banting apa? Banting tenaga, waktu setiap hari nyari duit, sedangkan adik anak dia belajar. Habis belajar, tidur, bangun, makan, habis belajar lagi. Sedangkan anak capek nyari duit. Ya anak capek nyari duit, akhirnya dia luluh. Yang baru ada itu katanya dia lalu dia datang ke satu ulama, ya, wahai syekh, anak ini ketemu cak mana gitu. Anak sudah cari duit, cari, sedangkan nanti anak ini belajar, dia belajar dia tidak bantu anak capek. Akhirnya kata syekh tadi, engkau tahu betul, yang melihat miskin kau itu sesungguhnya ada engkau. Akhirnya tidak percaya. Akhirnya adik yang tidak dibantu. Ya, adiknya dan orang belajarlah dari itu. Aku dapat tanggung berdua. Tidak lari dari tanggung hidup. Apa masalah ini? Walaupun ketika dia tidak dapat nanggung adiknya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak luaskan lagi rezeki. Bisnisnya hancur, usaha hancur. Baru dia sadar, akhirnya dia datang lagi ke syekh. Wah syekh, benar kata syekh. Aku sekarang bisnis aku hancur. Aku rezeki aku sempit. Kalau kau tak rezeki kau panjang luas lagi, kau tanggung lagi adik kamu. Kau tanggung adiknya lagi untuk menuntut ilmu, untuk majelis taklim. Ayo dibantu Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Ini kita juga ya uang yang ikut andil ya, ikut andil di dalam majelis taklim itu masya Allah berkahnya semua. Jadi apapun yang kita punya, ya, kita garis bawah apapun yang kita punya, kita tidak punya harta, kita tidak punya tenaga, apapun yang kita punya, atau kita berpikir, ya, kita berdoa. Majelis taklim. Adanya kegiatan majelis taklim. Karena selagi kegiatan majelis taklim itu ada, maka kita mendapatkan pahala terus. Beruntung dari kelompok organisasi melaporkan adanya kegiatan ini, kelompok ada kegiatan ini. Beruntung. Ya itu beruntung. Selagi kegiatan itu ada di dalam pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat taufik hidayah dan hidayahnya, sehingga kita terus menerus ya, kita gunakan nikmat ini untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin disinilah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan untuk kalau yang bisa jawab, yang bisa jadi PR. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi Maulid Hasanah yang disampaikan oleh Wasiat Jabatan Syekh Lutfi. Silakan Bapak bertanya. Jelas Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan di majelis taklim ini. Inilah kesempatan kita Bapak Ibu yang tidak punya memiliki keterbatasan dalam agama hadir di majelis taklim yang kita adakan ini. Setelah ini kita bisa menyampaikan minimal kepada anak istri kita dulu. Lebih luas lagi mungkin sama teman, lebih luas lagi bagaimana sama mama kita. Apa kita dapatkan itu bisa kita ajarkan kepada kita. Ini salah satu bentuk dari ilmu dan tafawudi. Artinya kita juga bisa mendapatkan jariah, amal jariah yang insya Allah akan kita dapatkan sampai nanti kita dipakai pada awal
luar biasa. Kenapa kami berusaha menghidupkan Masjid Baitur Rahman dengan majelis-majelis ini. Pertamanya luar biasa, panggilannya luar biasa. Silakan kalau ada pendatang, silakan. Tidak harus sesuai dengan tema. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tariknya dari warga itu kurang begitu menarik itu. Saya menarik tapi kok nggak bisa mengurangi. Dia udah 4 tahun begini. Yang hadir ya ada mereka tapi banyak. Jadi apa caranya untuk menarik supaya warga Indonesia semangat hadir ke masjid ini dan bisa meramaikan saya kira. Jadi untuk rame tidaknya yang menariknya itu yang terbatasan kita juga. Yang penting kita jangan sampai bosan untuk ngajak mereka hadir majelis taklim itu. Karena hidayah taufik itu datangnya dari Allah. Ya, terbatasan kita juga itu. Sama yang pengajar juga itu. Ya, pengajar terus apa itu. Karena mereka mikir pengennya itu banyak orang yang belajar sama dia. Ya, banyak orang yang belajar sama dia, banyak orang yang hadir di Islam. Ya. Tapi itulah hidayah dan taufik itu datangnya dari Allah. Jadi buat kita bagaimana caranya? Caranya cuma jika jangan sampai kita bosan-bosan untuk ngajak mereka untuk hadir di sana. Ya mungkin di saat ajaran kita pertama dia belum terbuka hidayahnya. Saat yang kedua dia belum terbuka. Mungkin ketiga atau kelima baru terbuka. Baru terbuka hidayahnya. Baru terbuka baru juga taufik itu hadir di sana. Nah itu bisa kita dapatkan dengan ajaran-ajaran kita. Ya, mungkin kalau kita lihat pertama, ada yang juga dulu mana? Ada kalau sudah 2 kali, 4 kali, pasti dia bingung deh. Ini pengennya ada majelis taklim. Nah mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala buka hidayah murni. Ketika makanya kita keluar istilah itu kita nasihat dia. Ya. Kata kita ngomong ke teman, kalau kawan aku, baca-baca ini aku pengennya, aku tak pengen masuk surga. Aku pengen masuk surga itu kan kamu. Ya, aku pengen kita ini benar-benar kita Allah sama-sama. Ya, kalau ada sesuatu dari segi dunia yang membahayakan kamu, aku khawatir. Aku nanti ini dari segi akhirat yang harus aku lakukan dari dunia. Misalnya kalau ada lubang kalau nak jalan, aku juga jangan sampai lubang itu ada lubang. Aku lagi urusan akhirat, aku tak ingin. Ya. Kalau di bawah aku sayang sama kau, aku tak ingin. Aku bawa masuk surga bagi kamu. Aku pengennya kita sama-sama masuk surga. Itu ya penting ajaran kita itu jangan bosan-bosan untuk mereka. Dan juga kita jangan ngerasa dengan sedikitnya hadir kita di sini itu tidak berkah. Jangan kita merasa itu. Kita ni al-qalil al-qalil. Sedikit tapi yang mau sedikit. Kenapa? Karena mungkin banyak para arwah-arwah yang hadir di sini.
arwah solihin, wong soleh, wali-wali Allah yang ada di sini. Kita matang-matang banyak dosa yang kita tak tahu. Ya. Jadi keberkahan itu bukan tergantung banyak atau sedikitnya hadir, bukan. Yang penting kita istiqomah meskipun dulu hati istiqomah. Ya. Istiqomah yang penting kita minta sama Allah supaya istiqomah. Maka perkara yang paling berat itu istiqomah. Bahkan dikatakan ada satu alim anaknya Musa Syafi'i itu ditanya, apa itu karomah keramat wali di zaman sekarang ya? Istiqomah. Istiqomah itu ketika seorang hamba bisa istiqomah, maka dia lebih baik dibanding 1000 keramat. Al istiqomah khairun min alfi. Oh susah istiqomah. Maka kita minta Allah, ya Allah istiqomah ya Allah. Banyak baca Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Nah ini istiqomah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salam wa haqqina bil taqwa wal istiqomah. Karena kita tidak tahu, mungkin kita sekarang kita ngerasa benar. Kita sekarang hadir tapi sekali terus dari Senin sampai Minggu kita hadir terus, tapi kita tidak tahu. Ketika Senin depannya kita tidak hadir, ketika Selasa depannya kita tidak hadir, kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu yang kita takutkan. Jadi intinya jangan pernah kita merasa bosan untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan selebihnya taufik hidayah wal baqi Allah. Selebihnya kita serahkan sama Allah. Kita doa, ya, doa supaya mereka itu dibukakan pintu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih sedikit menanggapi maksudnya. Saya salut dengan guru kita Mas Hussein itu sudah lebih dari 4 tahun itu yang belajar dan ikut taklim beliau itu tak pernah bahkan pernah beliau cuma pakai sama saya tapi beliau istiqomah ini menurut saya Pak, tetaplah kita lakukan apa yang kita bisa aja menganggap sahabat kita. Tugas kita sekedar mengajar, tapi dengan hikmah, dengan baik, kalau belum hikmah dengan baik dan cara yang baik. Selebihnya kita pasrahkan. Kita doakan semoga tangga saudara kita, ataupun mungkin di rumah kita ada orang yang kita cintai yang tergerak memberikan hidayah. Amin. Untuk bisa hadir sama-sama belajar. Amin. Majelis satu di masjid Rahman kita cintai. Satu lagi itu mohon maaf. Majelis ini kan majelis yang dibanggakan Allah di depan para malaikat. Allah banggakan. Allah sebut-sebut kita di hadapan malaikat Allah. Dan majelis ini tentunya saya yakin juga dihadiri selain Nabiullah, mungkin orang-orang yang soleh juga hadir di sini. Malaikat juga hadir di sini. Kita tidak bisa, ilmu kita tidak sampai ke sini. Tapi yakinlah itu. Jadi tidak usah putus asa itu. Kita akan tetap jalan. Saya akan untuk kita semua, ayo kita semua mengajak siapapun yang bisa belajar hadir di majelis ini. Semoga ini juga menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita sudah melakukan mengajak orang yang kita kenal hadir di majelis ini menjadi salah satu hal terbaik di Indonesia. Kalau secara kewakilannya kita sudah melakukan soal kita sediakan kembali. Mungkin nanti kalau memang dananya sudah cukup lumayan, malam dulu kita akan sediakan mungkin 8 makan kali. Jadi kami juga dapat ini mohon maaf untuk sekalian mengajak kita semua yang di rumah memberikan juga rezeki, ayo bantu majelis taklim dengan hal yang mana rezeki yang dilebih kalau Allah bantu dana operasional. Alhamdulillah sampai saat ini dana kita masih. Alhamdulillah, insyaallah. Allah mudahkan. Amin. Allah ganti. Amin. Demikian ada pertanyaan itu tentang bertanya. Kami juga nih kalau ada tanya. Ada yang tanya?
reformasi kami membuka kesempatan kalau ini menjadi dolar majelis hakim